Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman Islam yang harus kita jaga, dan penjagaan terbaik adalah dengan takwa, dan takwa yang terbaik adalah dengan ilmu, dan ilmu yang terbaik adalah yang disampaikan di rumah dan di antara rumah-rumah Allah yang di dalamnya dibahas Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang ingin saya sampaikan ini merupakan bagian dari kegelisahan saya secara pribadi. Jadi temanya kan dua hal yang prinsip atau penting untuk kehidupan seorang muslim. Tapi tadi saya baru sampai rumah jam 5:30 kurang 10. Jadi belum sempat menyiapkan materinya. Tapi ini tetap dua hal yang penting juga. Jadi dalam hidup orang manusia, khususnya orang Indonesia, dua prinsip ini sering dilupakan. Dua hal ini sering dilanggar karena mungkin wallahu alam mereka merasa tidak ada aturan di dalam agama. Padahal hukum positif, hukum yang berlaku di negara sudah menyatakan hal itu dilarang. Tapi pelakunya justru terus ada dan makin banyak dan bertambah banyak. Nah, mungkin kalau saya sebut pakai istilah fikih atau istilah agama, mungkin jenengan jarang dengar atau mungkin nggak pernah dengar. Tapi nanti kalau saya carikan istilah bahasa Indonesianya atau mungkin jenengan bedek, mungkin nanti bisa paham itu apa. Yang pertama yaitu ghulul. Ada yang tahu ghulul? Ghulul. Nek kula ghulam. Nek niki ghulul. Apa Mas Tris? 1.000. Ghulul. Kemudian yang kedua riswah. Riswah ngerti nggak riswah? Nggak ngerti juga. Ghulul itu diterjemahkan sebagai satu keadaan di mana seseorang yang diminta untuk menjaga harta dengan amanah untuk kepentingan yang dimaksud, ya umumnya kepentingan umum, tapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongannya atau kelompoknya. Ini ghulul. Ini istilah kita apa namanya? Kula baleni. Seorang yang diberikan amanah untuk memegang harta masyarakat atau harta sekumpulan orang, tapi tidak dijalankan dengan baik, tapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarganya atau golongannya atau kelompoknya, sok-sok yo partainya. Ini namanya apa, Pak? Iya, khianat. Istilahnya apa? Apa, Pak? Mosok orang ngerti, mendino nonton beritane orang ngerti. Ragu-ragu jawabnya korupsi. Dan makin hari ini pelakunya makin banyak ini. Dan jumlah yang dikorupsi tambah banyak. Matur nuwun jazakallahu khair. Dan nek dulu niku pelakune niku nek difoto niku nunduk. Nek sakniki malah berpose. Ranti isin. Dan wallahu alam mungkin mereka meyakini di agama nggak ada larangannya, mungkin gitu. Bahkan ngapunten saya pernah dengar salah satu ceramah kiai niku ngomong ora apa-apa nek dienggo menangke partai Islam iki ora apa-apa kaya ngono kuwi. Musibah niku kalau dia mengucapkan tokoh agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku ghulul. Iki ngonane sapa ya? Nah, yang kedua riswah. Riswah niku satu keadaan di mana kita memberikan hadiah
atau janji baik berupa barang atau non barang kepada orang yang menyelenggarakan pemerintahan atau menyelenggarakan satu organisasi tertentu untuk memudahkan seseorang mendapatkan apa yang tidak sepatutnya didapatkan. Anak era munggah kelas marani kepala sekolah, gak keterima di satu kampus marani rektore atau dosene, gak keterima ning kelurahan goleki camate. Niki namine napa Pak? Suap. Nah, dalam Islam disebut dengan riswah. Nah, yang pertama tadi disebut dengan ghulul, yang kedua disebut dengan riswah. Nah, kita orang Islam di Indonesia sangat mementingkan dan memang penting yoan ritual sholat, puasa, haji, umroh. Penting niki nggih, saestu penting, sangat penting wong niki rukun Islam. Tapi sayang seribu sayang, kita ndak merasa penting juga untuk kemudian memeriksa harta-harta yang kita terima, kita dapatkan, yang kita miliki. Sampai misalnya dengan ngertos niki misal daging babi, saya yakin dengan gak akan ada yang mau, jangankan kok makan, demok we moh gitu kan. Kenapa? Karena dari kecil kita dikenalkan niki haram gitu. Tapi yang namanya dua hal tadi itu kita nggak pernah kenalan dari kecil, maka sampai gede kita menganggap itu hal yang biasa. Contoh misal ngurus SIM kesuwen timbang ujian bola bali, nembak elak wis, terus ngurus nopo meleh sampai ngurus surat nikah pun nggih ngoten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ngomongkan hukum positifnya udah komplit nggih. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan seterusnya. Dan itu akan diperbaiki terus seiring berjalannya waktu. Nah, yang mau saya bahas bukan aturan negaranya, jane ning agama kita seperti apa. Tujuannya apa? Agar kita paham kesolihan kita dalam hal sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan seterusnya. Ternyata juga dituntut untuk paham, jangan sampai kita mengambil atau terlibat pada hal-hal yang dilanggar, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini. Wabil khusus masalah ghulul dan riswah. Pokoknya nek soal molimo insya Allah panjenengan semua aman, insya Allah saya yakin. Tapi kalau ghulul dan riswah ini, nah ini hal yang samar. Soalnya barangnya bentuknya mboten ciu, mboten daging babi, bentuknya duit. Sok-sok ya bentuknya jabatan. Sampai ada orang tua rela jual sawah dengan nilai ratusan juta bahkan mungkin miliaran agar anaknya jadi ASN, jadi TNI, sing ten Pekalongan apa pundi niku entek 800 yuta gitu. Monggo kita coba bahas dan jenengan cermati dan jenengan ambil sikap hari ini ke depan. Nek yang lalu ya sudahlah, biarkan berlalu, tinggal ditobati. Tapi hari ini ke depan karena ilmu ada, maka ya kita harus mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Wah, nek ngono aku jane mau rasah mangkat wae gitu. Klentu, Pak. Mending jenengan mangkat, jenengan ngertos, lajeng jenengan rubah tinimbang jenengan boten ngertos, bar niku tetep jenengan lampahi ngoten niku ning akhirat mengke ditakoni. Rekoso niku saestu. Lebih baik kita ngerti hukum hari ini karena kita belajar halal haram, lalu kita berusaha untuk berubah semaksimal mungkin, daripada
daripada kita menghindar dari majelis ilmu ben ra ngerti halal haram, akhirnya nanti di akhirat kita merasa akan terbebas ning malah ditakoni, kowe mbiyen kok nyuap iki, kowe mbiyen kok korupsi iki, dan seterusnya. Pertama, Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu ammalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara yang batil. Berarti ada orang yang memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Dan sekali lagi ini enggak selalu harta haram niku bentuknya daging babi wau yang saya contohkan atau minuman keras yang saya contohkan. Terkadang bentuknya niku nggih duit juga, tapi duitnya wong liya diambil, atau mungkin tanahnya saudaranya diambil, atau mungkin tanahnya keponakannya. Karena bapaknya meninggal, sertifikatnya masih atas nama kita, terus kita kuasai gitu kan. Banyak cerita saya dengar ngoten niku. Nah, salah satu contoh yang disebutkan pada ayat ini watudlu biha ilal hukam, dan kamu mendatangi hakim litakulu fariqam min amwalinas, dalam rangka untuk menguasai harta manusia. Pranduweni terus ngajokke gugatan ten pengadilan, tiba-tiba enten sertifikat ganda, terus orang yang sudah punya dan beli dan sah secara hukum sebenarnya tiba-tiba kalah gitu kan. Bil ismi, dan kamu lakukan itu semua di atas landasan dosa, wa antum ta'lamun, dan kamu itu tahu nek itu salah. Sampai makelarnya Zarof Richard niku ditemukan duit sampai hampir 1 triliun, emas batangan niku 50 sekian kilo, mboten gram, 50 kilo. Dan ketika kita melihat bangsa Yahudi, bangsa yang dilaknat, maka kita juga harus mengerti sifat tercela mereka itu apa. Jadi tidak cuman kita membenci karena mereka membunuh kaum muslimin, bukan semata-mata itu. Kita juga harus belajar sifat-sifat jelek mereka sehingga kita jauhi. Disebutkan pada Quran surat Al-Maidah ayat 42, mereka punya sifat sama'una lil kadibi akaluna lisuh. Mereka itu suka mendengar hal-hal yang sifatnya dusta, dan kemudian mereka suka makan makanan haram. Dan makanan haram yang dimakan Yahudi itu bukan daging babi, mereka yang mengharamkan daging babi, Pak. Makanya dalam Islam itu ada halal. Nanti mereka juga punya yang kayak gitu namanya kosler. Nah, kosler itu ya, makanan-makanan yang nggak boleh dimakan. Salah satunya kayak daging babi juga. Jadi mereka soal makanan niku nggih nggak memakan, tapi nggih niku wow. Mereka doyan sama duit-duit gak jelas. Dan Nabi mengingatkan kita, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kaki kamu wahai orang Islam, manusia, tidak akan beranjak dari tempatnya di padang mahsyar sampai ditanya 4 hal. An umrihi fima afna, tentang umurnya kemana dan bagaimana dihabiskan. Wa an jasadihi fima abla, dan pada fisiknya bagaimana kemudian dia gunakan. Dulu lahir dengan paru-paru yang baik, umur 50-an paru-parune sakit. Nah, ditanya nanti, dulu livernya baik, umur 45 livernya bocor, ditanya ngopo kok dadak bocor gitu. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa fima wada'ahu, dan tentang hartanya, kemana dia, di mana dia, dari mana dia dapatkan dan kemana dia nafkahkan. Jadi setiap rupiah yang kita punya, Pak, apakah bentuknya masih duit, apakah logam mulia atau tanah atau kendaraan atau apapun, akan ditanya. Ini dulu dapat dari mana? Terus mbok go opo kan gitu. Wa an ilmihi madza amila fihi, dan juga akan ditanya tentang ilmunya, apa yang dia perbuat dengan ilmunya itu. Apakah setelah pinter minteri wong atau setelah pinter dhek minterke wong. Bedone tipis ya, minteri kalih minterke. Makanya orang yang beriman tentu nggak akan milih yang pertama, tapi akan milih yang kedua. Dan Nabi SAW mengingatkan kita bahwasanya harta yang sumbernya tidak benar,
walaupun bentuknya duit, itu ndak akan punya akhir yang baik, tidak bisa masuk surga. Beliau SAW bersabda, innahu la yadkhulul jannah lahmun nabadha min sukhtin an-naru aulabi. Sesungguhnya daging yang tumbuh dari harta yang haram tidak akan bisa masuk surga. Yang layak untuk dimasukinya adalah neraka. Yang layak untuk memakan daging itu, menjilat daging itu adalah neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan berikutnya, nah dalam Islam itu yang dilarang itu korupsi segede apa sih gitu? Apakah 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun baru dilarang? Maka disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ummu Habibah, dari bapaknya, dari Nabi SAW, beliau disebutkan oleh Ummu Habibah dan bapaknya bahwasanya Nabi SAW pernah mengambil 1 helai bulu. Jadi zaman dulu itu orang-orang yang perang itu punya bulu-bulu. Bulunya itu tinggi tondo, jadi baju perang dipakai, enten kupluke, tutupe niku sok ora ketok wonge sinten. Nah, dikei wulu-wulu, nggih sosok wulune nggih hiasan ning omah juga itu. Nah, bulu itu nggih kados wulu merak, wulu banyak, mungkin wulu burung-burung tertentu gitu. Nah, ada harta rampasan perang setumpuk, Nabi ngambil 1 helai bulu. Nah, ini mau bayangke bulu diambil. Kemudian Nabi bersabda, mali min hadza illa mislam ma li ahadikum illal khumus. Iki nek urung didongke, maka aku yo gak berhak untuk dapat walaupun bulu ini. Dan jatahku dalam ghanimah itu humus. Yang saya tahu niku humus niku 20%. Nah 20% niku sakjane jatahe Nabi, tapi Nabi mengatakan nek urung didongke aku yo gak ngehaki iki. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada sesuatu yang belum dibagikan kok kita ngambil duluan, itu nggih kleru. Wong Nabi aja sudah mewanti-wanti, iki nek dudu hakku yo aku ora bakal jiko iki. Nah karena aku ora jiko iki yo kowe kabeh aja do jiko. Tapi kata Nabi, wa huwa mardudun fikum. Tapi nek engko aku dikei 20% itu tadi sebagai hak saya, tetap tak kembalikan ke kalian semua, tak sedekahke. Maka kemudian Nabi mengingatkan fa'adul khaita wal mahita fama fauqahuma. Ayo sapa mau sing wis jikuk jarum dom atau benang gendang dibalekke. Jadi bulu enggak boleh, jarum enggak boleh, benang yo enggak boleh. Wa iyyakum wal ghulul. Jauhilah oleh kalian wahai umatku perbuatan korupsi. Loh, Nabi sudah mengingatkan. Fa innahu arun wasanarun ala sahibihi yaumal qiyamah. Karena perkara itu akan membuatmu menjadi orang tercela dan membuatmu malu pada hari kiamat. Nah, tercela dan malunya seperti apa? Nanti kita sebutkan dalilnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kembali kepada Quran, maka Allah menyebutnya innallaha la yuhibbul kha'inin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berkhianat. Orang berkhianat itu apa? Orang yang dikasih amanah tapi tidak menjalankan. Salah satunya niku wau, korupsi niku wau. Dan kemudian di dalam Quran surat Al Imran ayat 161 Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau para nabi itu tidak mau atau tidak pernah korupsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makana linabiyyin ayyahul." Nabi-nabi itu enggak ada yang korupsi. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang korupsi, siapa yang mencuri harta yang bukan miliknya, berkhianat, maka itu akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Kalau dalam hadis tadi marai isin tur marai elek, harga dirinya jatuh. Summa tuwafa kullu nafsim maka sabat wahum la yudlamun. Maka setiap jiwa itu akan bertanggung jawab atas apa yang pernah diperbuatnya dulu waktu hidup. Dan kemudian
Abu Hurairah radhiyallahu anhu menegaskan tentang malu yang dimaksud. Beliau berkata, qama fina Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri Nabi SAW di hadapan kami, fadzakarul ghulul fa'addamahu wa addama amrahu. Beliau menjelaskan tentang korupsi itu sebagai perkara besar dan menyatakan itu sebagai perkara yang teramat besar. Qala, beliau berkata, la ulfiyanna ahadakum yaumal qiyamah ala raqabatihi satun laha sughaun. Benar-benar akan ada di antara kalian yang datang pada hari kiamat dengan mondong kambing, wedhus, dan kambingnya ngembek-ngebek nggak mau berhenti. Padahal Pak, pada zaman itu orang itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bawa apa-apa. Nanti ada laki-laki yang beristri 2, 3 dan seterusnya, nggak adil sama istrinya. Orang lain berdiri dengan kondisi jejek, sterek, DE malah semper. Nanti ada orang-orang yang tadi itu korupsi, ya, korupsinya kambing gitu kan. Maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kambingnya dipikul dan bersuara. Otomatis didelok wong liya. Nanti muadzin itu akan berdiri di padang mahsyar dengan leher yang panjang. Itu menunjukkan kemuliaannya. Manusia menjadi saksi atas adzannya yang digaungkannya setiap hari di rumah di antara rumah-rumah Allah. Nah, dalam kasus yang korupsi kambing, kambingnya niku diciptake ulang terus bengok-bengok kon meneng wegah, otomatis yo isin Pak gitu. Makanya kalau ada orang nyuri terus ada yang teriak maling-maling, dek kan mesti antara isin campur takut, campur was-was terus melayu kan gitu. Tapi nanti mau melayu nggak bisa gitu. Lah kok nyolong wedhus sih lah, emang dek ngopo to Mas? Ya macem-macem. Kalau nyolong dalam arti maling kan jelas mencuri. Nah, ada yang kadang kita itu nggak ngerasa kalau itu ngambil. Yang sering saya contohkan itu pas kurban, selain bawa pisau bawa kresek, niku mboten angsal. Terus ngantongi, niku nggih mboten angsal itu. Nah, kemudian Nabi mengatakan lagi, ala raqabatihi farasun lahu hamhamatun. Ada lagi orang yang menghadap Allah, dia mikulnya kuda. Jadi yang diambil itu kuda. Nah, nek kuda niki jelas bukan panitia kurban, karena kurban kan nggak boleh kuda gitu. Kemudian mereka kata Nabi, yaqulu ya Rasulullah aghisni, ya Rasul tolong aku, jaluk tulung Pak. Fa'akul, dan aku menjawab, la amliku laka say'an, aku ndak bisa nolong kamu. Qad ablagtuka, bukankah aku sudah menjelaskan nek ngono kuwi ra entuk. Wa ala raqabatihi ba'irun, dan ada juga yang dia mikul unta, lahu ruwaun, untanya juga bersuara unta. Kemudian dia pun berkata, ya Rasulullah agisni ya Rasul tolong aku. Fa'akul, terus aku jawab, la amliku laka say'an qad ablagtuka, aku nggak bisa nolong kamu, bukankah dulu udah tak jelaske, ngopo kok kowe ngeyel. Wa ala raqabatihi samitun, dan ada juga yang mikul emas perak. Ya, wow, Zarof Richard, wow, di lehernya. Fayaqul, dan dia kemudian berkata, ya Rasulullah agisni ya Rasul, selamatkan aku. Fa'akul, dan aku jawab, la amliku laka say'an qad ablagtuka, aku ndak bisa bantu. Dan ini ya wis tak jelaske, ngopo kok kowe dadak kaya ngono. Au ala raqabatihi riqaun tahfikun, ada juga yang memikul gulungan kain nganti kaine mentelung goyang-goyang saking gulungane dawa atau gedene. Tak niki nggih pun enten bose Sritek gitu, golek kredit triliunan, jane perusahaannya nggak layak, status kualitas kemampuan bayarnya itu tidak menunjukkan perusahaan yang layak dikasih kredit.
Jangankan kok sampai belasan triliun, 1 triliun ora pantes gitu kan. Karena dia secara cash flow itu sudah nggak baik. Tapi dia bermanuver ke bank-bank itu dan pejabat banknya mengaminkan, ya otomatis entuk. Makanya tersangkanya nggak cuma 1 kan, pejabat banknya juga gitu. Nah, cairlah duit niku dan bener nggak bisa bayar, akhirnya mengajukan pilot. Nah, pilot seolah-olah itu dikembalikan ke negara, penak atau Pak. Walaupun maksudnya pilot itu nanti asetnya itu dibuat bayar, tapi asetnya pun juga jumlahnya nggak nyampe segitu. Jadi coron wong duwe duit 10 yuto ngutang 150 yuto ya, itu kan jelas nggak balance gitu loh. Tapi yo tetap cair. Nah, makanya sing ngeten iki bank niku jane nggih nakal gitu loh. Artinya jenengan kadang golek utangan 50 yuto e ditekoki sertifikat omah, disurvei, diceki KTP tanggane ki wetengen gitu kan, utrane. Nah, tapi giliran mereka yang kayak gitu-gitu langsung cair. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ngendikan soal maling kain niku 1500 tahun yang lalu, sakniki 2020 orangnya kecekel. Padahal Nabi orang gagas ki wong ngendi gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaqul, orang itu pun kemudian mengatakan, ya Rasulullah, agisni ya Rasul, tolong aku. Fa'akul, kemudian aku jawab, la amliku laka say'an qad ablaghtuka, aku ndak bisa tolong kamu, aku ya wis jelaske ning kowe tapi kowe ngeyel. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dalil nggih, senajan itu bulu, senajan itu jarum, senajan itu benang, senajan itu cuilan daging, napa melih niku kewan urip tur gede, maka seorang muslim tidak boleh mencuri, mengambil, korupsi, napa melih niku duit gede, napa melih sampai merugikan masyarakat luas. Dulu niku mikir kula niku wong korupsi niku namung jikuk duite negara. Makin kesini sing dijikuk mboten duite negara, masyarakat nggih dijikuk. Contohnya pripun yang kemarin niku tuku pertalit didole Pertamax. Akhirnya jenengan tuku nganggo rega Pertamax. Nah niku sing membeli sinten? Ya masyarakat. Masyarakat sinten? Ya sing tuku Pertamax. Akhirnya bayare Pertamax ning sing dibayar jane pertalit. Nah, mong kelebihannya bukan nilai oktane, kelebihannya nopo bayar luweh niku podo-podo untuk pertalit, mong dhek ora ngantri ngoten lho. Jadi luwih larang mergo ora ngantri, mboten soal kualitas bensine. Dan itu 2018 sampai 2023 nek mboten klentu. Itu setahun itu kerugian masyarakat itu 185 triliun. Niku nek dipingke 5 niku ketemune meh 1000 triliun. Padahal niku nek dijikuk 100 triliun, Pak. Niku iso nggo nyekolahke cah lulusan SMA ngenten iki sak Indonesia pada angkatan yang sama nganti lulus sekolah ten universitas terbuka dengan SPP 2 yuto atau kampus mana aja ning SPP-ne 2 yuto. Nganti lulus 8 semester. Coba. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niku musibah luar biasa. Nggih. Dan seorang muslim harus paham nek yang kayak gitu itu ndak boleh. Bukan kemudian malah batin, wah penak yo 1000 triliun paling kok penjarane 10 tahun apa 5 tahun. Berarti setahun dianggarke 200 triliun. Nek ngono aku tak nyemplung penjara, nek sing gelem ngekeki aku yo gelem. Ampun batin ngoten, wong niku barang kotor, barang dosa. Walaupun niku ketoke nilainya gede, maka ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanggungjawabannya itu berat. Dan dia harus menanggungjawabkan per sennya, per rupiahnya. Enggak kemudian koyok ning vonis di dunia. Makanya di dunia itu jenengan enggak akan menemukan keadilan nanti di akhirat. Jenengan akan melihat mereka yang korupsi sing akeh yo hukumane ora karu-karuan. Jangankan sing okeh, sing cilik pun juga karu-karuan. Nanti ada yang cilik itu. Nah, dikisahkan lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkisah tentang orang yang korupsi barang yang kecil. Tadi bulu nggak boleh, benang nggak boleh, dom nggak boleh, kewan-kewan nggak boleh. Ini Abu Hurairah berkisah tentang seorang mujahid
yang korupsi kemul gombal Pak. Beliau berkata, iftatahna Khaybar, kami dulu pernah mengalahkan, menaklukkan benteng Khaybar, bentengnya orang Yahudi. Di dalamnya banyak perhiasan. Walam nagnam zahaban wala fiddatan, emas dan peraknya belum sempat kami bagi. Innama ghanimna al-baqara wal ibila wal mata' wal khawaid. Yang kami bagi, yang sudah kami bagi itu untanya, sapinya, barang-barangnya dan kebun-kebunnya. Summan sorofna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami beranjak meninggalkan Khaybar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Wadil Qura, ke daerah namanya Wadil Qura. Wa ma'ahu abdun lahu yuqalu lahu Mid'am. Dan dalam perjalanan itu Nabi bersamai seorang budak namanya Mid'am. Ahdahu lahu ahadun banid Dibab, yang mana dia itu adalah hadiah dari suku Ad-Dibab. Suku Dibab memberikan hadiah kepada Nabi, ya Rasul, ini hadiah untuk engkau, budak namanya Mid'am. Terus dibawa. Fa bainama huwa yahutu rohla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu sahmun airun. Ketika si Mid'am ini baru menata pelana tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba ada panah yang terbang, cus, celep. Hatta sobadzalikal ab, sampai si budak ini kena mati Pak. Dalam Islam orang yang ikut perang itu disebut mujahid, nek mati syahid. Dan orang yang membantu logistik orang yang perang itu juga bisa mendapatkan derajat yang sama kayak orang yang perang. Jadi umpama Mid'amnya ini ikut perang dia yo mujahid, nek umpama nggak ikut perang tapi karena bantu logistik maka dia juga kedudukannya kayak orang jihad. Kok kena panah? Ya, maka sahabat kemudian mengatakan hanian lahul jannah. Weh nyenengke, selamat dek nyemplung surga mergo mati syahid. Dan mati syahid kemarin saya sampaikan di Balai Kota Surakarta itu ada keutamaannya 16 10 delik 16. Salah sebagiannya niku di kuburan tidak ditanya mungkar nakir, mungkin tidak kena hisab, dosa-dosanya diampuni, kemudian disirot lancar, ndak kepleset, kemudian dia bisa memberikan syafaat 70 orang anggota keluarganya, kemudian dia dibangkitkan dengan darah dan pakaian ketika dia mati dulu, kemudian ketika dimakamkan ndak perlu disolatkan, ndak perlu dikafani. Niku nek yang syahid perang nggih. Tapi nek syahid niku enggak cuman perang nggih. Dadi ibu-ibu yang melahirkan mungkin bablas meninggal niku nggih syahid. Orang yang tenggelam niku nggih syahid dengan catatan mboten tenggelam bunuh diri lho ya. Kayak mati syahid lah ngopo? Lah kayak mau bar nyebur ning Bengawan. Nek niku wong bunuh diri enggak masuk. Orang yang ketimpa bangunan ketika ada gempa niku nggih mati syahid. Orang yang sakit di organ perut niku nggih mati syahid. Berarti koncoku mati syahid. Lah emang ngopo? Lah mati livernya pecah. Lah kok pecah? Lah kok kayak mendem niku mboten. Jadi harus jelas niki sing pripun ngoten nggih. Jadi ndak semua yang statusnya itu tadi terus mati syahid, harus dicetake nih sing pripun. Kayak kebrukan omah berarti mati syahid. Lah kok kebrukan ngopo? Lah gantung omahe wis reot, omahe ambruk ngebleki dheke mati yo. Niki nggih mboten mati syahid. Ya harus jelas nggih ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mati syahid ini punya kedudukan yang tinggi, makanya begitu Mid'am itu kena panah, selep sahabat mengatakan selamat wis mlebu surga mati syahid. Tapi apakah Nabi mengaminkan? Mboten. Nabi justru paring pangandikan, bal, kata Nabi, ora, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, inna samlatal ladzi asabaha yauma Khaybar minal maghanim, deke mau ghanimah sing urung didom deke njikok kemule kuwi lho, kuwi sing marai rasido deke mlebu surga. Kemudian Nabi menegaskan lam tusib hal makosim, belum dibagi, ngambil duluan. Enten zakat fitrah mlebet dititeni,
nek sing ngekeki pake sing kae mesti engko mentik wangi, singkirke sik. Nggo aku. Nah, mirip-mirip ngoten niku to. Rong wayahe didum wis nyingkir-nyingkirke. Kemudian kata Nabi, latas ta'ilu alaihinar, maka kemulnya itu akan dinyalakan jadi api neraka dan dikerukupkan ke si Mid'am itu. Sampai kapan? Wallahu alam, gak tahu Pak gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi menjelaskan itu, faja'a rajulun hina sami'a dzalika minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang begitu dengar Nabi ngomong gitu, dia datang bisirokin au sirokaini, dengan satu tali atau dua tali sendal. Zaman dulu niku sendal niku saking kulit. Nah, tali ini niku nggih sosok saka kulit, sosok saka napa tanduran tertentu. Nah niku kados sendal jepit ngoten niku lho. Nah sok-sok jebat. Nah nek kita nek jebat kan diguak. Nah zaman dulu niku enten sing ngedol utuh, enten sing ngedol ngisore tok, enten sing ngedol taline tok. Nah di antara tumpuan rampasan perang itu ghanimah niku enten tali sendal. Nah ada sahabat sing sendale mungkin jebat, ngantongilah dia satu atau dua, rumangsanya engko tekan ngomah iso dinggo ngendi sendale sing jebat gitu kan. Begitu Nabi mengatakan Mid'am kuwi lho, jika kemul-kemule dadi geni neraka, dhek langsung menghadap Nabi, itik, ya Rasul niki tali sendal kula wau ngentit. Nah. Dan dia mengatakan hada sayun kuntu asobathu, ini tadi yang saya ambil. Faqala Rasulullah SAW, Nabi pun menegaskan sirokun au sirokani minar, iki siji apa loro iki nek rambut balekke dadi geni neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mendengar ayatnya jelas, hadisnya jelas dan jelas haram, maka kata Nabi al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Nek halalnya jelas, haramnya jelas, yang mana? Maka kalau itu jelas-jelas haram, wong ada ayat ada hadisnya, nggih ditepi, didoi, ampun malah dilanggar. Semanten ugi ketika jelas sesuatu itu halal, nggih silakan diambil. Makanya bapak saya itu pernah ngomong sama saya, Le, saiki wong iki nek kerja dadi PNS kuwi sing kae bayar semene, dadi tentara kae bayar semono gitu. Memantau bapak saya. Bapak saya langsung ngomong, nek Pak mbok kon bayar, Pak ra ndidit. Ndak, mboten usah bayar wong yo napa, apa yo kudu dadi PNS to Pak ini. Yo barangkali kok yo pengen. Asline kula mboten pengen gitu. Tapi ibu kula ngedrel, nyoba terus gitu. Nyoba pisan gagal, nyoba keloro niku jane pun males, tapi malah ketompo. Belas ora bayar, Pak. Kemudian dari Jakarta 10 tahun saya pindah Jogja, mutasi, yo blas enggak bayar. Dari Jogja saya pindah ke Solo, yo blas enggak bayar gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih saged kok putra jenengan niku dadi apa aja tanpa harus bayar. Tapi tadi itu loh, nek jenengan ngrasa rumangsa bisa untuk bayar lalu jenengan bayar, mungkin putra jenengan nggih akan jadi apa yang jenengan mau niku, tapi keberkahannya itu yang akan dipertanyakan, akan dapat apa enggak. Niki kalih nunggu Isa. Saya ceritakan dua manusia hebat. Yang pertama namanya Urwah Al-Bariki. Nanti yang kedua namanya Uqbah ibni Amir. Kasusnya soal kurban dua-duanya. Urwah Al-Bariki niki dikatakan oleh Nabi, wah Urwah iki enek duit sak dinar, koin 1 dinar, 4,25 gram emas. Nggih, gedene kaya duit 500-an sing kuning niko, persis segitu. Jenengan nek mau beli di Antam ada. Jenengan ke Gerai Antam beli 4,25, bentuknya nggih pun bunder ngoten niku, terus enten tulisane 1 huruf Arab terus gisore dinar. Nek 4,25 nek sakniki wis 2 yuta nggih berarti sekitar 8,5 nek sakniki. Nah, Nabi mengatakan, "Wah Urwah, tukokno wedhus siji." Nah, Nabi nyuruh beli 1. Urwah niki pinter nawar, akhirnya Urwah ke pasar dengan belum ada dengan anggaran 1 di pasar dia dapat 2, Pak. Pinter nawar.
Nah begitu kemudian pulang mau menghadap Nabi, ada yang nawar, Mas Urwah tak tukune siji entuk ra. Lah Nabi kan welinge suruh beli satu bukan dua. Urwah karena pinter nawar dapat dua. Maka Urwah dengan pede mengatakan, yo nek meh mbok tuku-tukunen bayaran. Lah piro regane? Nek sak dinar ya tak culke gitu kan. Akhirnya dibayar 1 dinar, Pak. Niki mang bayangke dinar niku oke. Niki wedhuse niki dinare. Dia membawa 1 dinar dan kambing. Padahal tadi dikasih 1 dinar untuk beli 1 kambing. Dia pun menghadap Nabi dengan membawa 1 dinar dan 1 kambing. Niki kira-kira nek 2 benda niki sing iso dikantongi sing pundi, Pak? Dinar. Wedhus kan ra iso dikantongi. Kantongi, Pak. Jalanlah dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki nek wong Indonesia kira-kira sing dikeke duwite apa wedhuse? Wedhuse. Berarti ditirakeke. Urwah Al-Bariki ndak. Dia mengatakan, "Ya Rasul, ini kambingnya dan ini duitnya." Nabi yo kaget. Lah kok ngono Mas ini? Dan jenengan wong ngengken kula tuku wedhus mundut Windows tunggal niki ya trone lah kula beto ten peken angsal kalih ditawar piyai ten mergi kula sate. Nah niki duwite niki wedhuse. Menurut jenengan Nabi ngopain apa mboten? Pak, kira-kira wae. Nabi ngopain mboten, Pak? Ngopai, pengene to. Ternyata ndak. Menurut jenengan Urwah niku njaluk opahno mboten? Mboten, mendel mawon, mboten diopahi nggih Urwah mendel mawon. Tapi Pak, sebaik-baik opah niku doane Nabi. Nabi pun mendoakan Allahumma barik lahu fi bai'ihi. Ya Allah mang berkahi semua transaksi dia. Sampai sejarah mencatat Urwah itu kalau megang tanah paribasane niku ditawakke mesti enek wae sing gelem bayar. Saking pintere nawa kalih saking pintere nawake. Keberkahan niku lho Pak sing penting. Nah sehingga ketika jenengan misal gadah bos Cina, cicik-cicik Mas tukokke aku semen karo iki nyoh dite 3 yuta ning toko bangunan. Terus karo toko bangunan nih gandeng jenengan blonjo kathah nggo kula kei balen 50 saka toko es teh. Nah ketika jenengan sudah ngerti ilmunya, jenengan jangan mengambil balen ini. Kemana yang harus jenengan lakukan? Cari bosen jenengan tadi, sampaikan, Ci mau 3 yuta sak tukokke iki susuk wis tak keke sampean kok aku mau dikei cashback 50.000. Ngomongi sih nggo aku. Nek entuk tapeke yo. Kira-kira dikeke mboten, Pak? Pak, nek jenengan ngomong ngoten kira-kira dikeke mboten? Enten sing ngomong dikeke, enten sing ngomong mboten. Ya nek dikeke alhamdulillah, nek mboten insyaallah nggih barokah tinggo jenengan. Dan selalu barokah itu enggak belum mesti bentuke ketika jenengan itu loh di awal waktu. Barokah itu setelahnya. Makanya barokah itu ziyadatul khair. Setelahnya datang kebaikan. Kalau enggak di jenengan nggih putra jenengan, mungkin di garwa jenengan, mungkin keluarga jenengan, mungkin jenengan nandur nopo mung 500 meter tapi panene ngluwihi sing nandur 1000 meter. Wallahu alam, macam-macam bentuk keberkahan. Dan kemudian kisah yang kedua, niki sahabat yang kedua namanya Uqbah ibni Amir. Urusan niki kewan kurban melih. Uqbah bin Amir niku dititipi Nabi wedhus kathah. Bah, iki wedhus dumno. Nah, cacahe pinten kula mboten ngertos. Dumno urip. Dadi jenengan yang punya duit kathah niku mboten kedah nitip kurban terus dibeleh. Jenengan ngekeki kurban satu-satu tanggane kon beleh dhewe-dhewe nggih saged. Nah, terus begitu kemudian Uqbah bin Amir ini ngedumke 1, 2, 3 dan seterusnya, masih sisa 1. Uqbah bin Amir niki nggih pengen ngoten iki nek tak dumke terus kan entek. Lagian kan rung cetha jatahku piro gitu. Akhirnya Uqbah bin Amir laporan ke Nabi, ya Rasul, saya udah bagikan, niki masih 1. Kata Nabi, ya wis kuwi nggo kowe belehan. Alhamdulillah. Nek umpami Nabi pun ngendikan, ya kuwi domno sisan, insyaallah Uqbah bin Amir nggih mboten nyuwun.
Pramila dalam kasus contoh yang saya contohkan tadi, ketika jenengan didhawuhi bos jenengan untuk belanja, terus enten susuk balen dari bakule, mboten susuk resmi nggih, tapi bener-bener tambahan nyoh niki nggih jenengan nggih melampah ngoten niku lho. Nah, maka sebaiknya jenengan lapor. Dengan jenengan lapor itu nggih, kalau kemudian diizinkan itu halal buat jenengan. Kalau enggak diizinkan jenengan kembalikan, insya Allah jadi barokah. Mekaten Pak. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau nanya soal niki? Ye, monggo. Pripun? Oke. Siap. Nah, pertama nggih, harusnya si karyawan-karyawan itu minta izin dulu sama manajemen. Boleh enggak karyawan ini, ya manajemennya harusnya jeli. Artinya dia harusnya memahami nih ada kondisi gitu, boleh enggak karyawan ini bantu. Kalau manajemen mengatakan enggak boleh bantu, maka karyawan tidak boleh membantu. Nah, menjadi boleh membantu ketika itu dilakukan di luar jam kerja, misal pas istirahat. Makanya kula nyampaikan materi ngeten iki di depan ibu-ibu pas jam kantor. Kula ditekoki, "Lah jenengan mriki korupsi no berarti taten?" "Mboten." "Nah kok mboten?" "Lah kula pun izin kalih bos kula. Nek kula mboten, nek kula izin tur mboten diizinke, mengke kula WA jenengan, kula mboten sios dugi. Tur kula sanjang ten ibu-ibu niku, jenengan ngamplopi kula nggih mboten kersa." Pramila nggih, dalam konteks itu tadi karyawan harus kemudian bertanya sama manajemen, atau manajemen yang sudah ngaji peka. Oh, enek vendor sing kadang mau nggawa sopir karo kenet padahal butuh mungkin 3 atau 4 orang tambahan. Nah, maka bagaimana? Boleh enggak perusahaan itu mengizinkan enggak karyawan itu membantu? Ketika mereka menjawab boleh, nah pertanyaan kedua, kalau dapat fee boleh enggak? Boleh, halalan thayyibah. Tapi kalau boleh bantu enggak boleh dapat fee, maka yo ngapunten, berarti enggak boleh dapat fee. Artinya kalau menerima fee itu, maka sebaiknya disedekahkan sebagai bentuk pensucian diri dari harta yang seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, tanya ke manajemen lagi, nek niku dilakoni di luar jam kantor, boleh tidak? Artinya pas istirahat, janjian kali vendore, ya engko tak ewangi mas, ning ngenteni istirahat sik gitu kan. Nah, kemudian vendore mengatakan oke gitu kan. Nah, maka kalau manajemen membolehkan ya enggak apa-apa gitu. Karena yang saya tahu vendor itu punya kewajiban menaikkan barang, loading dan unloadingnya itu baru boleh menyerahkan invoice. Jadi kewajiban dia, dan penggunaan karyawan di perusahaan otomatis itu domain perusahaan. Perusahaan ini membolehkan apa enggak? Artinya sakjane kalau itu dilakukan di jam kerja, harusnya perusahaan itu ngecas balik si vendor ini. Kowe wis nganggo karyawanku, jam kerjanya sudah kepotong ngewangi kowe, kudune bayarku ora semene gitu. Nah, itu harusnya kembali ke perusahaan. Mau nggak mau memang seperti itu. Nah, monggo itu diklirkan karena kita sudah belajar, dan tadi saya bilang di depan, nyata-nyata soal ghulul ini ada di dalam Quran, ada di dalam hadis. Jadi bukan sekedar rumusan tanpa dalil, benar-benar ada dalil. Sebagaimana halalnya babi, halalnya khomer itu juga ada di dalam Quran dan Sunnah, maka ghulul ini juga ada. Sehingga kita sebagai orang yang beriman harus berusaha semaksimal mungkin jangan sampai nggih, apa yang kita bawa pulang itu ketutan bondo-bondo ngoten niku. Mekaten. Ya.
prinsipnya nggih, kalau yang saya pahami tetap atasan langsung. Nggih, otomatis atasan langsung ini ketika memutuskan dia nanti kan juga bertanggung jawab ke atasnya gitu. Ngoten. Jadi kita nggak perlu sampai lapor ke direktur gitu, nggak perlu kedur nanti direkturnya mah kowe iki ngopo to tekan kene, mau urusan kayak gitu, ngoten. Makanya termasuk saya yang ditanya sama ibu-ibu itu, saya cuma lapornya ke kabit. Di atas kabit ada sekretaris, di atas sekretaris ada kepala dinas. Saya lapornya sampai di kabit. Tapi nek umpama saya ngomong ke kepala dinas juga nggak apa-apa. Tapi kan etika dalam birokrasi kan saya ngomongnya di atasnya aja udah cukup, ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nggih dua hal penting yang kadang kita itu lupa, maka kita saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, harapannya bisa menjadi pager buat kita menjalani sisa hidup kita. Jangan sampai nggih kita sudah berusaha mati-matian tidak makan daging babi, tidak minum khamr, tapi kita justru terlibat dalam hal-hal yang dicela oleh Allah dan Rasulnya di dalam Quran dan Sunnah. Mbok pilih mekaten, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.